Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bintan Dewi Kartika. Saya dari kelas 11 3. Pada video ini saya akan membahas materi puisi. Yuk disimak materi saya dan apa saja yang akan saya sampaikan. Lalu tolong ditonton sampai akhir ya, karena ada saya saat membaca puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyairnya dengan menggunakan keindahan. Lalu, apa saja ciri-ciri puisi? Yang pertama, pada umumnya terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, menggunakan diksi atau kata-kata kiasan untuk memperindah puisi. Yang ketiga, memiliki rima, yaitu pengulangan bunyi baik dalam larik atau akhir yang berbunyi a atau a b. Dan yang keempat, biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Tujuan puisi. Tujuan puisi dapat bervariasi tergantung niat dan konteks penulis. Yang pertama, ekspresi emosi dan pengalaman pribadi, mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Dengan pemilihan kata yang hati-hati, dapat menyampaikan makna yang mendalam. Hayo, siapa yang di sini kalau lagi galau suka nulis puisi nih? Lalu, yang kedua, pemikiran filosofi dan refleksi puisi dapat menjadi wadah untuk refleksi dan pemikiran yang mendalam, baik kehidupan, cinta, atau topik filosofi lainnya. Yang ketiga, pemberian makna simbolik bisa menggambarkan kehidupan dan konsep abstrak melalui gambaran. Dan ternyata ada loh yang membuat puisi digital seperti ini. Bisa dipelajari dan dicari tahu ya jika penasaran. Yang keempat, estetika dan keindahan agar menciptakan pengalaman membaca yang estetis dan memikat. Sampai sini sudah paham belum materi puisi? Jika belum bisa diulangi videonya ya. Dan jika sudah, yuk lanjut ke poin berikutnya. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif, yaitu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu balada tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Lalu yang kedua ada romansa, yaitu kisah percintaan dengan perkelahian atau petualangan. Lalu yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyair yang dibagi menjadi 3. Yang pertama elegi, yaitu perasaan duka dari penyair. Yang kedua serenda, yaitu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Dan yang ketiga ode pujian yang dapat ditunjukkan kepada seseorang. Lalu yang ketiga ada puisi deskriptif, yaitu penyair bertindak untuk memberikan peran atau kesan dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama ada satire, perasaan tidak puas terhadap keadaan dengan menyindir atau menyatakan hal sebaliknya. Yang kedua ada puisi kritik sosial, sama seperti satire, hanya saja ia tidak menyindir atau mengatakan sebaliknya. Bentuk penyampaian puisi. Yang pertama membacakan puisi, yaitu menyampaikan puisi dengan bahasa lisan maupun ucapan. Lalu yang kedua deklamasi puisi, sama seperti membacakan puisi, hanya saja ketika kita melakukan deklamasi puisi, kita melakukan dengan penghayatan dan luapan kejiwaan. Yang ketiga pertunjukan puisi, di mana mengubah menjadi sebuah lagu. Bisa juga memerankan tokoh sesuai peristiwa, baik individu maupun kelompok. Unsur pembentukan puisi. Nah, agar puisi yang kamu buat bisa terangkai dengan indah, yuk simak unsur-unsur pembentukan puisi. Yang pertama, majas dan irama. Majas adalah bahasa yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu, sedangkan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi, yaitu kata yang bermakna tidak sebenarnya. Yang ketiga, kata-kata berlambang berupa sesuatu seperti gambar, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi, yaitu kata atau susunan yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Struktur puisi, yang pertama tema, yaitu gagasan pokok dalam keseluruhan puisi. Dan yang kedua, nada dan suasana, yaitu nada adalah sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana, keadaan jiwa setelah membaca puisi dengan suasana yang ditimbulkan. Yang ketiga, perasaan dalam puisi, menggunakan imajinasi, majas atau diksi. Yang keempat, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, dari materi puisi yang saya sampaikan dapat disimpulkan ya, bahwa puisi ini menjadi salah satu bentuk tulisan yang banyak digemari karena pemilihan diksinya yang indah sehingga mampu menyalurkan emosi secara mendalam. Jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu puisi, ciri-cirinya bagaimana, strukturnya bagaimana, cara penyampaiannya pun bagaimana. Ini tidak hanya berisi rangkaian kata saja, melainkan juga mewakili perasaan manusia. Puisi menghadirkan keindahan dalam setiap baitnya dan memungkinkan untuk menyelami kesan tertentu saat membaca atau mendengarnya. Sekarang yuk kita tonton sama-sama video saya saat membaca puisi. Meraih Mimpi, karya Natasha Maivina. Sejuta angan
bergema di dalam hatiku. Kemanakah semua ini kubawa? Kehidupan yang maha keras menghadapi rintangan impian dengan baku. Takkan ku lepas genggaman mimpiku, melupakan imajinasi sejenak. Berjerih payah mewujudkan mimpi, setiap jerih payah pasti terbayar. Semangat perjuangan berkorban demi masa depan. Takkan ku berpaling darinya, kan ku raih mimpi setinggi bintang. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua. See you.